Ya, pemirsa kembali di Market Review mulai hari ini, Senin 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali mengetatkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di ibu kota. Kebijakan ini berujung pada pembatasan aktivitas di sejumlah sektor, salah satunya adalah sektor kuliner seperti rumah makan, kafe, dan restoran. Restoran, rumah makan, dan kafe merupakan salah satu sektor yang terdampak dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar total di ibu kota. Dalam Pergub nomor 88 tahun 2020, restoran, rumah makan, dan kafe tak diizinkan melayani pengunjung makan di tempat dan hanya diperbolehkan menerima pesan antar. Kebijakan ini mendapat tanggapan beragam, baik dari karyawan restoran maupun pecinta kuliner yang ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Seorang karyawan restoran mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Karyawan ini mengaku khawatir kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya omset sehingga terulangnya kembali pengangguran karyawan seperti di awal-awal pada PSBB April lalu. Sementara bagi pengunjung, PSBB total menjadi penting untuk menekan laju penyebaran virus corona. Juga nilai sangat penting karena mengaku siap melaksanakan PSBB yang kembali diterapkan. Persiapan tersebut antara lain mengatur jarak antrian pengunjung, menyiapkan hand sanitizer dan alat pengukur suhu, serta menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Kurang setuju juga sih dengan adanya PSBB lagi, soalnya kan sebelum-sebelumnya pas masa new normal kan lebih kayak udah mulai normal lagi, ada yang makan sini. Nah itu kan membantu omset dari restoran juga, terus untuk misalnya gaji karyawan, untuk pembelian bahan baku. Terus kalau ada PSBB lagi, kayaknya sih bingung lagi gitu. Soalnya pas PSBB yang pertama aja, karyawan di sini tuh udah ada yang rumahin, takutnya ada yang dirumahin lagi untuk kedua kalinya. Sebenarnya PSBB penting sih ya buat ngejaga tersebarnya virus corona. Cuman ya kadang kita sebagai pengunjung tuh pengen menikmati rasa asli kan, makan di tempat kayak gitu. Cuman kalau memang baiknya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Persiapannya paling yang mengikuti pemerintah aja peraturannya kayak gimana. Kalau harus di WFH ya WFH, kalau harus tetap ke kantor ya yang penting ikuti protokolnya aja sih. Kita sih udah ada omongan nanti malam dipersiapkan untuk ditaruh meja dan bangkunya dimasukkan ke dalam, tapi kita tetap melayani customer yang tetap beli dengan take away. Dalam Pergub nomor 88 tahun 2020, hanya 11 sektor usaha esensial yang diizinkan beroperasi dengan wajib menerapkan protokol kesehatan ketat dan pembatasan kapasitas 50% pegawai atau karyawan. Selama PSBB total, 5 lokasi tutup total seperti institusi pendidikan, kawasan pariwisata, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik, dan tempat resepsi pernikahan. Sementara sektor non-esensial diminta untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah. Dari Jakarta, Fatul Ghani melaporkan. Ya, kembali di Market Review dan kembali berbincang bersama Pak Eko Sakapurnama, peneliti Center for Innovation and Governance Universitas Indonesia. Pak Eko, kita kemudian masih memperbincangkan bagaimana sebetulnya ketidakharmonisan dalam tanda kutip Pemprov dan juga pemerintah pusat lah ya, dalam rangka penanganan COVID-19. Sebetulnya kedua belah pihak memiliki justifikasi masing-masing dan justifikasi tersebut memang semuanya kuat gitu ya. Tapi bagaimana sebetulnya kedua belah pihak dapat mengatasi perbedaan atas justifikasi ini sebelum kemudian disampaikan ke publik dan akhirnya membuat bingung nantinya. Apa yang perlu diselesaikan ataupun apa yang bisa dianalisa dari proses formulasi ini? Ya, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah mindful dan awareness ya, bahwa ini adalah masa-masa krisis di mana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus bersinergi dan berkolaborasi gitu. Yeah. Meskipun sudah ada peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan pedoman untuk penanggulangan dan pencegahan COVID, itu tidak hanya sebatas sebagai suatu hukum legal formal yang bisa digunakan, tapi yang penting adalah komunikasi kepada masyarakat. Sekarang masyarakat posisinya kan sudah lelah gitu kan, baik itu sektor swasta juga maupun juga konsumen secara umum. Nah,
hal-hal yang sedikit saja ada trigger itu bisa dampaknya bisa luar biasa gitu kan, bisa menjadi sesuatu hal yang di luar ekspektasi seperti itu. Sehingga ketika misalnya kita lihat ya ada sedikit perbedaan pendapat berapa anggota kabinet pemerintah Jokowi juga memberikan tanggapan yang saling silang pendapat gitu dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur seperti itu. Ya, ini juga menjadi satu hal yang penting, tidak ada yang siap sebetulnya pada saat pandemi ini kemudian terjadi dalam kebijakan publik, formulasi, legislasi, implementasi, evaluasi ini betul-betul harus dilakukan secara efektif, tapi di sisi lain juga ini harus cepat gitu ya. Dalam hal implementasinya, apa yang perlu ditelaah Pak Eko? Anda tadi menyebutkan bahwa yang paling penting adalah law enforcement, dalam penerapan dari PSBB yang kemarin sudah berlalu, itu kemudian sebaiknya dijadikan pelajaran pada saat penerapan PSBB ketat ke depan, ataupun yang ini sedang kita lalui ataupun laksanakan sekarang. Ya, betul. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiki bahwa semua memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya tenaga kesehatan ya sebagai garda terakhir kalau menurut saya gitu, dan juga masyarakat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada gerakan 3M itu menggunakan masker. Nah, di sini juga menggunakan masker itu tidak hanya sekedar memakai masker, tapi menggunakan masker dengan baik, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Di aspek pemerintah juga ada 3T tadi yang disampaikan. Nah, jadi kebijakan yang perlu dilakukan adalah bagaimana edukasi kepada masyarakat itu juga ditingkatkan gitu. Jadi ada 4 aspek kan, bagaimana promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya. Nah, ini sudah harus total football istilahnya ya. Semua tidak hanya digantungkan di aspek kuratif. Nah, kalau di aspek kuratif, kasihan nih teman-teman di tenaga kedokteran. Dan itu yang menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta kan, alasan okupansi rumah sakit, alasan okupansi ruang ICU yang akan penuh kalau misalnya tidak dilakukan rem mendadak tadi. Nah, berarti yang perlu dilakukan adalah promotif dan preventifnya gitu, edukasi ke masyarakat. Tidak apakah hukuman yang sanksi sosial berupa push up dan sebagainya itu sudah efektif atau tidak gitu kan. Kalaupun menggunakan masker, apakah menggunakan masker dengan baik atau tidak? Seringkali kan ini yang menjadi harus dievaluasi oleh semua pihak seperti itu. Baik, oke. Pak Eko, kita masih ada satu segmen lagi. Kita lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.